Sebenarnya yang ingin saya tanyakan ada dua fakta sesungguhnya, itu faktual, yaitu ada soal perusahaan yang memang divonis kebakaran hutan. Lalu kemudian ada petinggi atau mantan petinggi dari perusahaan itu, sudah mantan, yang anaknya berbisnis dengan Gibran dan Kaesang. Ini dua-duanya fakta, tapi di mana kaitan korupsinya? Sebetulnya dimulai dari keganjilan. Juga dimulai dari pertanyaan publik yang luas. Dan dimulai dari kegelisahan saya secara pribadi tentang buruknya indeks persepsi korupsi Indonesia yang skornya 37. Oke. Lalu juga kita tentu saja melalui riset ya, Mbak Rosi, bahwa ada banyak ilmuwan yang melakukan penelitian tentang korupsi dan menemukan di antaranya adalah Yoshihara Kunio menemukan satu realitas di negara-negara Asia itu yang dia sebut sebagai praktek yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Oke. Misalnya Indonesia adalah asset capitalism. Saya membaca apa yang menjadi laporan pengacara Anda ke KPK soal semua teori itu. Tapi secara singkat ada dua fakta kemudian Anda mengkaitkan bahwa itu langsung ada KKN, ada korupsi. Secara singkat. Di bulan November ada pertanyaan publik tentang Kaesang membeli saham di Bursa Efek 92 miliar. Saham yang dibeli 188 juta lembar. Publik bertanya, karena Kaesang anak presiden. Lalu apa yang salah di situ? Bisnis startup adalah sekarang bisnis yang memang sangat tren. Ini bukan salah dan benar. Itu dilihat dari evaluasi publik, sebuah aset perusahaannya. Pertanyaan publik tentang anak presiden membeli saham di Bursa Efek dan dilihat oleh seluruh Indonesia dengan cukup fantastis. Di atas nama perusahaan HBK. HBK ini adalah bagian dari perusahaan WMD. Mayoritas pemilik saham HBK 99,9% adalah milik PT WMD. PT WMD ini pemiliknya ada Kaesang, pemilik saham ya. Kemudian ada Gibran, ada AP. Ya, saya gini, ini dengan kata singkatan saya ingin memperjelas, nggak apa-apa, karena semua juga sudah tahu bahwa ada perusahaan yang divonis karena kasus kebakaran hutan, dia sudah divonis sampai ke Mahkamah Agung, udah inkrah atau berkeputusan hukum tetap. Yang Anda curigai adalah bahwa induk perusahaan ini, yaitu Sinarmas, anak dari petinggi Sinarmas itu, berbisnis dengan Kaesang dan Gibran. Sampai di situ itu adalah fakta. Tapi pertanyaannya Bung Ubed adalah, kalau Anda bisa memberikan bukti bahwa Hakim Agung yang menurunkan gugatan atas kasus pembakaran hutan itu ada dalam bisnis startup, kita percaya. Tapi ini dua fakta yang Anda berusaha mengkaitkan. Yang ingin saya tanyakan adalah di mana KKN-nya, di mana korupsinya, dan di mana ada pencucian uang dalam kasus. Yang kita ajukan adalah tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang dari? Dari apa? Dari relasi transaksi pemberian penyertaan modal dari sebuah perusahaan. Tapi Anda tahu kan terminologi pencucian uang dari sebuah usaha bisnis ilegal untuk menghindari pajak? Iya, karena ini ada. Di mana ini tidak? Di mana bisnis ilegal? Nanti KPK yang akan membuktikan itu, karena kami sudah memberikan data-datanya. Oke. Ini kan karena berarti bisa dong dibilang Anda menduga, Anda berasumsi, dan silakan KPK mengerjakan tidak berasumsi. Tapi ini adalah dugaan karena ada gejala-gejala yang aneh. Itu yang saya tanya pada Anda, di mana anehnya? Gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada PT SM anak perusahaannya, BMH namanya, awalnya itu 7,9 triliun. Ya, kemudian berubah menjadi 78 miliar. Itu hakim Mahkamah Agung yang memutuskan vonis itu. Tidak hanya itu Mbak Rosi, anak perusahaan PT SM ini juga ada namanya PT BLS. Itu berperkara
dalam kasus pembakaran hutan juga yang sampai hari ini perkaranya tidak diselesaikan. Oke. Nah, maksud saya begini, di tengah perusahaan ini bermasalah, anak petinggi dari PTSM ini aktif Saya tapi membentuk harus perusahaan mengatakan secara akurat, untuk perusahaan petinggi baru itu nih. adalah dia seorang profesional. Ya. Kalau kita bicara dia holding company Sinarmas, dia bukan dari dia bukan orang pemilik Sinarmas, dia adalah seorang profesional Maka Sinarmas. saya katakan petinggi. Petinggi itu punya pengaruh. Nah, anak petinggi PTSM ini aktif bekerjasama dengan anak RI1. Sehingga Dan dia perusahaannya mampu, baru berdiri loh, Mbak. dia mampu memberikan pengaruh kekuasaan bisnisnya Iya. untuk mempengaruhi Mahkamah Agung. Dia mampu memiliki pengaruh bisnisnya untuk mempengaruhi vonis Mahkamah Agung. Itu analisis baru sih. Tidak, ini yang saya dapatkan dari apa Ya. yang ingin Anda katakan. Karena saya ingin mempertanyakan pada Anda, karena saya tidak dapat di mana Nah, kaitannya. Itu kaitannya. Bagaimana sebuah perusahaan yang sedang bermasalah, Perusahaan yang bermasalah, petingginya yang bukan pemiliknya. bukan pemilik tetapi dia petinggi, dan anaknya aktif kerjasama dengan anak ke presiden. Kemudian itu perusahaan baru dibentuk Januari 2019. Oke. Kemudian di bulan November dapat penyertaan modal 5 juta dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 71 miliar. Jadi oke lah. 2 kali ada 28 miliar juga. Jadi oke lah, buat Anda ini harus segera dibongkar oleh Ya. KPK karena ini tetap berbau anyir yang harus dibongkar. Ya. Bagaimana ada petinggi dari sebuah perusahaan profesional sebenarnya, anaknya berbisnis dengan putra presiden dan mampu mendapatkan suntikan modal 500 miliar sekian. 5 juta dolar 5 juta dolar ditambah sekian, dengan oke. sekitar 2 juta dolar. Ya. Jadi kurang lebih 99 miliar. Oke, kita sudah dengar apa yang menjadi penjelasan Bung Ubed tadi. Bung Eko Kun tadi, Anda langsung mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Tapi menjadi pertanyaan saya adalah, Anda langsung belejetin seorang Ubed ini sebagai kader PKS. Apa yang salah dengan menjadi kader PKS? Kenapa Anda, you kill the messenger, bukan Anda mendebat argumentasinya? Saya debat argumentasinya dulu. Saya bilang Ubed nih beberapa informasi yang saya lihat itu dekat dengan PKS. Ya, tapi kan nggak ada masalah dong. Nggak ada masalah, saya belajarin informasinya. Yang jelas dari informasi yang disampaikan tadi, cara berpikirnya kayak kodok, lompat-lompat. Masalahnya ini ada di MA, kalau memang dicurigai itu sebagai keputusan yang katakanlah berpengaruh. Keganjilan ya Mas. Keganjilan, itu kan asalnya di MA, di yudikatif. Ditarik-tarik sampai ke eksekutif, bukan cuma eksekutif, anaknya lagi. Ini sesuatu yang jauh dan lompatannya luar biasa. Itu yang pertama, sorry. Yang kedua menurut saya, ini yang berbisnis tadi sudah diceritakan. Yang berbisnis adalah anaknya seorang profesional. Ya kan, seorang profesional di katakanlah Sinarmas. Dia mengambil, Bung Ubed mengambil itu sebagai petinggi yang juga punya pengaruh. Oke. Nah, sekarang ada dana, ini anaknya ikutan loh di perusahaan itu. Dananya turun. So, masalahnya di mana? Wong dia pemilik perusahaan, terus ada dana turun, perusahaan dia. Kan kalau Ubed anaknya ngasih makan anaknya, kan anaknya nggak bisa disebut KKN. Pertanyaannya, gitu loh. Mungkinkah ada perusahaan baru diberikan penyertaan modal yang begitu besar Gini, jika dia bukan anaknya? Mas Ubed, gini, sekarang ini ya, jangankan perusahaan baru, itu banyak perusahaan baru startup itu, Ya. itu cara berbisnisnya tidak seperti yang orang-orang kolot bayangkan. Itu hebat. Gitu loh. Dan Nah, mereka bukan anak presiden. si AP ini ya, yang bersama anak presiden, itu salah satu bisnisnya adalah kapital, namanya Gun Capital. Dia yang membiayai startup. Jadi salah satu bisnisnya bang itu membiayai startup. Dan bisnis anak presiden ini adalah startup. Dan itu adalah sesuatu yang biasa. Ini Mas Kuntadi nggak tahu nih. GN itu, perusahaan GN itu adalah kemudian dibeli oleh WMD. Ini juga tanda tanya. Apalagi nih? Artinya itu bagian dari WMD, Mas. Iya, apalagi ini? Masalahnya di mana? Maksudnya konteksnya Artinya kalau dianggap itu sesuatu yang terpisah, itu bukan sesuatu yang terpisah. Kan Mas Kuntadi kan seolah itu GN ini terpisah begitu loh. Saya kira itu Mbak Rosi. Ya mungkin Bung Ubed, lalu kalau ini KKN, korupsinya di mana, pakai dana APBN-nya di mana,
mempengaruhi kekuasaannya di mana, penyalahgunaan kekuasaannya di mana, merugikan keuangan negaranya di mana? Kalau Itu- saya itu saran nanti. sama Ubed, Kalau intinya itu nanti. yang dituntut itu adalah hakim yang memutuskan kalau Anda ragu tentang keputusan itu. ya, Itu oke. dulu Oke, Anda laporkan oke. ke KPK. Oke. Ini kok jauh banget gitu loh. Oke, jadi kalau pertanyaan Mbak Rosi itu adalah soal di mana letak korupsinya. Itu kan satu dugaan kuat karena keganjilan-keganjilan dari keputusan Relasi bisnis relasi ini. bisnis itu. Anda mencium ada sesuatu yang aneh dari sebuah relasi bisnis yang mencurigakan. Iya, di tengah perusahaan ini sebenarnya sedang bermasalah. Itu kan Nggak perusahaan yang mana yang bermasalah? lo. Yang bermasalah itu perusahaan induk, bukan perusahaan induk, bahkan nggak ada hubungannya. Iya, anak perusahaan ini. Bukan, yang bermasalah itu adalah Sinarmas. Ini adalah anak seorang karyawannya. Hubungannya apa? Lah dia ada hubungan dong, nggak mungkin tidak ada hubungan, Mas. Kok nggak mungkin? Ya mungkin kenyataannya begitu. Ya Iya. nggak mungkin siapa? Ya makanya kenapa bilang tidak ada hubungan? Enggak. Realitanya nggak ada hubungan. Ini anak di Wait, direksi Mas, ya. dengerin. Ini direksi, ini punya anak. Dengarkan, bagian tidak punya hubungan. Alpha JWC Venture itu memberikan suntikan dana. Nah kalau Itu ada Adventure, hubungannya di situ. Kalau ini adalah modal Ventura, kerjaannya Bang Ubed Iya. emang memberikan suntikan dana di mana-mana. Iya. Bukan Iya, itu sesuatu yang biasa. perusahaan ini memang Persoalannya kerjanya memberi suntikan dana ini di perusahaan mana-mana. baru dan ini adalah anaknya presiden dan itu ada anak petinggi PTSM itu. Ya, Kalau yang dikasihkan suntikan dana Mas Kuntandi, publik nggak mungkin bertanya atau anaknya Mbak Rosi misalnya Loh, terus atau apa saya kan salahnya? Jadi- karena ini anak pejabat publik, jadi Mas. menurut Anda, anak seorang pejabat publik kalau diberikan suntikan dana karena dia bangun perusahaan itu sama dengan korup. Oh tidak. Nah, itu yang Anda lakukan. Itu kita ada diksi nepotisme di situ, Mas. Apa yang nepotisme? Di dalam TAP MPR nomor 11 tahun 98, negara dan rakyat mengamanahkan kepada presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terbebas dari KKN, bukan hanya korupsi. Terus KKN kalau itu TAP ada- MPR, Mas. Kalau Sebentar. ada perusahaan modal Ventura Nepotisme memberi itu bisa digini nggak Bung Bet? Supaya ini lebih clear. Oke itu nepotisme kalau ada anak pejabat, anak presiden, dia menang tender kilang minyak, dia tender Enggak. proyek-proyek strategis Mbak Rosi. nasional yang menggunakan APBN. Kalau Ya. ada anak pejabat ikut dalam korupsi. bisnis APBN. seperti biasa, lalu di mana korupsinya? Jadi korupsi kalau versi korupsi definisinya undang-undang itu adalah memang menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan anggaran negara demi kepentingan pribadi atau keluarga dan seterusnya. Oke. Ini adalah soal di situ ada ruang yang kemudian bisa dilihat dalam perspektif nepotisme sebagaimana ruang di dalam apa? Ini hukum, jangan ruang. Iya, maksud jangan- hukum itu TAP MPR, Mas. Iya, tapi Ini MPR-nya hukum. soal nepotisme, Ya, tapi oke. ini hukum loh yang Oke. clear.